termasuk yang seperti ini. Sebagai suami tidak menjalankan kewajiban kita, sebagai ayah tidak menjalankan kewajiban kita, maka perbanyak kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Mumpung di bulan Rajab, minta ampun, bulan istighfar, bulan permohonan ampun. Di bulan Rajab lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah aku melihat seorang perempuan yang digantung dengan lidahnya, lalu mulutnya terbuka, dimasukkan air panas yang luar biasa dari neraka, hancur luluh badannya, sehingga kemudian Fatimah bertanya, apa gerangan pekerjaan si perempuan itu ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah menjawab, wahai Fatimah, dia ketika hidup di dunia, lidahnya sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kata-kata yang menyinggung suaminya, kata-kata yang menyakiti hati suaminya, kata-kata yang membuat suaminya terpikir tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena perkataan dari istrinya. Selama ini belum mendapat ridha dari suaminya, maka Allah akan mengazab dia, digantung dengan lisannya. Ini perempuan, Bu, masih dengar Bu? Masih? Terlalu keras. Bukan saya yang keras, tapi baginda Rasulullah mengatakan seperti itu. Jaga lidah, jaga lisan, jangan sampai menyakiti hati suaminya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya. Dan ini hadis tujuannya kepada perempuan, tapi dibalik itu juga kepada seorang ayah, seorang bapak yang punya anak perempuan, yang anak perempuannya akan melaksanakan pernikahan, yang akan menikah dengan laki-laki pilihannya. Maka si orang tua, bapaknya wajib menasihatkan kepada anak perempuannya untuk taat kepada suaminya, untuk menjaga lidahnya, jangan sampai menyakiti hati suaminya, menjaga perkataannya, jangan sampai menyinggung perasaan suaminya. Ini kewajiban ayah yang akan menikahkan anak perempuannya untuk menyampaikan kepada anak perempuannya. Jadi tujuannya laki-laki. Kita yang punya anak perempuan wajib menyampaikan kepada anak kita, menasihati, nah kalau engkau sudah punya suami, maka jaga lidahmu, jangan menyakiti hati suami, jangan membuat perasaan suami tersinggung dan lain sebagainya. Karena baginda Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, wahai Fatimah, seorang istri itu walaupun ibadahnya seperti Maryam ibunya Isa alaihissalam, ibadahnya seperti Maryam ibunya Isa. Bagaimana ibadah Maryam ibunya Isa? Malam salat satu malam, siang puasa seharian. Ini ibadah Maryam ibunya Isa alaihissalam. Sampai pun dia mau meninggal dunia,
berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadahnya Maryam. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai anakku, seorang perempuan sekalipun ibadahnya seperti Maryam ibunya Isa alaihissalam, tapi dia menyakiti hati suaminya melalui lidahnya, ibadahnya gugur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tabiatnya ibu-ibu itu suka ngomel, suka marah, sampai suaminya berani dimarahin dan lain sebagainya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dikarenakan terpikir omelan daripada suaminya. Memang suami ini punya prinsip, istri itu ya sifatnya memang banyak ngomong. Dia tidak lihat lagi suami atau siapa yang diajak ngomong, anak dan lain sebagainya, sampai menyinggung perasaan suaminya. Tapi kalau suaminya ngerti, dia akan paham. Perempuan ini akan berhenti dia ngomel kalau suaminya menyikapinya dengan tawaran. Kalau lagi ngomel, suaminya ajak istrinya, Bu, ayo kita ke toko emas. Insya Allah berhenti itu ngomel. Kita ke Simpang, ke Mas Intan, tempat Haji Arsyad, mau pilih apa saja, insya Allah berhenti itu ngomel. Perempuan memang sifatnya banyak mulut, tapi kalau diajak seperti itu insya Allah diam. Nah kalau sudah istrinya ikut ke Simpang nanti, pilih yang terbaik, udah pulang, bawa pulang. Nanti kalau pulang sudah duduk-duduk di belakang rumah. Di belakang rumah ada sumur kering, sumur tua. Suruh duduk di sana. Sambil melihat, insya Allah dia akan berhenti ngomel. Setelah itu dorong masuk ke dalam sumur. Insya Allah kembali ngomel. Kalau sudah masuk ke dalam sumur, ngomel luar biasa. Si laki nunggu di atas. Tiba-tiba saja muncul sesusuk jin yang besar luar biasa dari dalam sumur. Suaminya kaget. Oh, ente siapa? Aku jin penunggu sumur. Kenapa keluar? Aku, kata jin, sudah 400 tahun berada di dalam sumur itu. Tapi hari ini tiba-tiba datang ibu-ibu yang ngomel di dalam sumur itu. Aku tidak tahan, kata jin. Akhirnya jin keluar. Jin saja tidak tahan dengan istri ngomel. Tapi berbahagialah bapak-bapak kalau punya istri yang suka ngomel, insya Allah rumahnya aman dari jin. Jin tak keluar, yang di sumur 400 tahun aja keluar. Nah ini kewajiban seorang ayah untuk mengajarkan kepada anak perempuannya yang akan menikah, yang akan mempunyai suami, untuk menjaga lisannya jangan sampai menyakiti hati suaminya. Bis 2 alasan setengah jam berdua kita ini. Kita sampai berapa detik? Apa kita cukup sampai 2 saja? Masih ada ini berapa? 3, 4, 5 detik. Lisan dijaga. Ini melalui peringatan Isra wal Mi'raj, dan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang perempuan-perempuan penghuni-penghuni neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan ini hendaknya bisa merubah sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Kita ringkas. Selanjutnya kata baginda Rasulullah, aku melihat seorang perempuan yang digantung dengan kaki dilipat dengan badannya, diikat dengan badan, tapi posisi digantung, cuma badan sampai ke kaki dilipat, diikat, dan terus diberikan azab yang sangat luar biasa, siksa dari binatang-binatang dan lain-lain yang terus menyiksa si perempuan itu. Lalu Fatimah bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan kerjaannya si perempuan itu? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, itu si perempuan
ketika hidupnya dia tidak bersih mandi haidnya. Perempuan yang tidak bersih mandi haid tidak bisa mandi wajib. Makanya kita di KUA kadang mau nikah di screening ditanya, sudah bisa mandi bersih? Bisa Pak. Kayak apa? Pakai sabun. Padahal dia satu terang, artinya kita mandi pakai sabun tetap tidak bersih kalau kita tidak belajar bagaimana niatnya, apa rukunnya niat. Kedua, menyalurkan air ke seluruh tubuh, itu saja. Tapi niat untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh. Nah, dia tidak bersih dalam mandi haidnya. Bisa jadi dia mandinya tidak benar. Artinya tidak bersih, tidak seluruh tubuh terkena air. Mungkin ada tertutup bekas-bekas yang tidak bisa menyalurkan air ke dalam kulit kita. Itu termasuk tidak bersih. Atau yang mandi, ini perempuan nih. Kadang perempuan ini terlambat padahal sudah bersih tetapi belum mandi. Makanya setiap waktu sholat itu harus dikontrol. Kalau kita tahu, para ibu-ibu sudah tahu artinya ini masa-masa akhir dari haid, maka setiap waktu sholat dilihat. Kalau bersih segera mandi, laksanakan sholat. Itu setiap waktu sholat. Ini kadang di waktu misalnya zuhur sudah bersih, nanti aja katanya sekalian mandi sore saja. Akhirnya zuhur tidak sholat, asar kelewatan, mau maghrib baru mandi. Padahal sudah bersih dua waktu sholat ini. Ini melalaikan, termasuk orang yang berarti melalaikan dalam mandi bersihnya. Perempuan jaga, kalau sudah bersih wajib mandi. Sama perempuan nipas. Biasa berapa hari nipas itu? Berapa hari? 40 hari. Nipas itu tidak ada masaknya. Ada yang begitu selesai melahirkan seminggu bersih, wajib dia sudah mandi. Apalagi Siti Fatimah Az-Zahra tidak ada darah nipas. Lalu 40 hari itu kebiasaan, waktu yang biasa orang nipas. Kalau dia 30 hari sudah bersih, maka wajib dia mandi. Wajib mandi bersih, wajib melaksanakan sholat. Itu nifas. Maka kadang nifas, kalau saya mandi Pak, bahaya bapaknya. Kalau urusan dengan bapaknya itu diatur belakangan. Nanti Pak ya kalau sampai 60 hari ayo baru. Tapi sekarang kayaknya nggak tahan dulu. Tapi saya memang udah wajib sholat nih. Nah ya, suaminya kalau lihat istrinya sudah cuci mau kena ya berarti udah siap katanya ini. Itu bisa diatur dengan kesepakatan. Tapi urusan salat menghadap kepada Allah itu tidak bisa ditunda. Kapan kita bersih? Harus segera kita mengerjakan salat. Nah, ini perempuan yang diceritakan Rasulullah, tapi tujuannya kepada para suami yang punya istri. Kalau istrinya haid, wajib menyampaikan ini sudah mandi, sudah bisa mandi, wajibkah? Kalau dia kepada istrinya baru menikah misalnya, suami wajib mengajarkan mandi wajib kepada istrinya, mandi bersih kepada istrinya. Itu kewajiban suami. Jadi maksud ini hadis diperlihatkan perempuan tapi ditujukan kepada para suami atau kepada orang tua kepada anaknya. Jangan sampai artinya anak orang tua sama tidak mengerti. Begitu mau mandi, si istri bertanya, "Bang, kayak apa niatnya mandi wajib?" Ujar suaminya, niatnya mandi wajib itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ujar yang bini lain rasanya itu baca at-tahiyat. Ujar suaminya ya itu baca. Lalu
ketahuan saya ujar si istri, itu bukan bacaan mandi wajib, itu bacaan tahiyatul. Oh, akhirnya ribut. Ujar laki, iya itu bacaannya. Ujar bini lain. Laki iya. Akhirnya mintuhannya keluar. Orang tua nang bini mendengar ribut, datang. Wah, apa dipermasalahkan? Ujar si nang bini, ini bapaknya mengatakan artinya niat mandi wajib itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Ujar ulun lain bukan. Itu kan bukan bacaan tahiyat, bukan bacaan mandi wajib, tapi itu bacaan tahiyat. Ujar nang abahnya si mintuha sama bukan dan salah. Itu at-tahiyatul bukan bacaan tahiyat, bukan pula bacaan niat mandi wajib, tapi itu bacaan orang hendak nikah. Ujar nang mintuha pas sama sampai dataan salah, mulai minantu mintuha sampai anaknya. Ini perlu belajar mandi haid, mandi wajib, karena akan membawa dampak baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke